Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi tentang ciri-ciri dan prinsip-prinsip pembelajaran, yang dimana yang beranggotakan Diang Novita Wulansari, Fatimatul Zahra, Gusti Hidayati, Harpagina Putri Bakri, Ripa Rohadatul Aisy, dan Stephen Riat Akbar. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik dalam melakukan proses belajar. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Proses pembelajaran dapat ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berakar pada pihak pendidik atau guru dan kegiatan belajar yang pedagogis pada diri peserta didik yang berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang telah diharapkan. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula peserta didik yang lambat dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah pengaturan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Secara nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya atau mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai. Menurut UU SPN Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada 5 konsep dalam pengertian tersebut, yaitu yang pertama interaksi, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat sumber belajar, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Dari uraiannya tersebut, maka terlihat jelas bahwa pembelajaran itu adalah interaksi dua arah dari pendidik dan peserta didik. Di antara keduanya terjadi komunikasi yang terarah menuju kepada target yang telah ditetapkan. Pola pembelajaran yang terjadi saat ini seringkali masih bersifat transmisif, yaitu siswa secara pasif menyerap struktur pengetahuan yang diberikan guru atau yang ada pada buku pelajaran saja. Adapun menurut Hudojo menyatakan bahwa sistem pembelajaran dalam pandangan konstruktivis memberikan perbedaan yang nyata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, berpusat pada anak. Dalam hal ini, pembelajaran menuntut siswa untuk aktif dan mencari pengetahuan sendiri, sedangkan guru hanya mengarahkan atau sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Dalam hal ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa dihadapkan pada sesuatu yang konkret atau nyata. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Dalam hal ini, pembelajaran memadukan dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran lainnya.
Pemisahan antara bidang studi tidak ditonjolkan, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Siswa dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. Siswa dapat mencari tahu sendiri apa yang dia butuhkan. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Siswa akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekedar memperoleh informasi dari gurunya. Guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator yang membimbing ke arah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan siswa sebagai aktor pencari fakta serta informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Yang pada gilirannya nanti akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada. Bahkan, dalam pelaksanaan kelas-kelas awal, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skema yang dimiliki oleh siswa, sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari siswa. Hasil yang nyata dapat didapat dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari siswa. Hal ini mengakibatkan kegiatan belajar menjadi lebih bermakna. Dari kegiatan ini diharapkan dapat berakibat pada kemampuan siswa untuk dapat menerapkan apa yang diperoleh dari belajarnya pada pemecahan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan siswa tersebut sehari-hari. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersikap luas. Pembelajaran bersikap luas sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu bahan ajar dengan mata pelajaran lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar menyenangkan bagi siswa, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Adapun dari ciri-ciri yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pembelajaran meliputi: yang pertama, berpusat pada anak, memiliki kesimpulan, pembelajaran menuntut siswa untuk aktif dan mencari pengetahuan sendiri, sedangkan guru hanya mengarahkan atau sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak, memiliki kesimpulan, melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa dihadapkan pada sesuatu yang konkret atau nyata. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Memiliki kesimpulan, pembelajaran memadukan dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran lainnya, memusatkan perhatian pada pengamatan suatu peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus. Pemisahan antara bidang studi tidak ditonjolkan sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Memiliki kesimpulan, pembelajaran mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skema yang dimiliki oleh siswa.
Keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari secara utuh dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata. Yang kelima, bersikap luas. Dengan kesimpulan, pembelajaran sangat menarik karena pembelajaran mengaitkan dari beberapa pelajaran menjadi satu tema, sehingga siswa memiliki pengalaman baru dan pengetahuan baru. Yang terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Memiliki kesimpulan, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sekian, terima kasih. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis serta terarah. Prinsip pembelajaran ini terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari peserta didik adalah sia-sia. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Selain dari perhatian, motivasi juga mempunyai peranan dan urgen yang penting dalam kegiatan belajar. Motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Maka motivasi terhadap peserta didik yakni adalah menggerakkan minat serta ketertarikan peserta didik terhadap kegiatan belajar. Yang kedua adalah keaktifan. Keaktifan tercipta apabila suatu proses pembelajaran membimbing pengalaman yang diperoleh peserta didik untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Jadi, dalam pembelajaran yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik, sesuai dengan kemauan, kemampuan, bakat, serta latar belakang masing-masing. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung. Begitu juga dengan peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran, serta menumbuhkan pengalaman yang mereka dapat dari pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Dengan melatih daya-daya yang ada pada peserta didik, yakni daya terdiri dari mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merangsang, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Prinsip-prinsip pembelajaran yang kelima, yaitu tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Yang keenam yaitu perbedaan individual. Perbedaan individual ini berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individual ini perlu menjadi perhatian peserta didik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Prinsip pembelajaran yang ke-8 yaitu prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, nilai, dan sikap.
Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Sesungguhnya, proses belajar afektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi dorongan, minat, dan sikap individu. Yang terakhir yaitu proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor, individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Selanjutnya kesimpulan. Pembelajaran memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik, yaitu berpusat pada anak, memberikan pengalaman langsung pada anak, pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, bersikap luas, dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Prinsip-prinsip pembelajaran adalah perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, serta perbedaan individu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.